rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya. Dan untuk kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan dari DKM Masjid Imam Syafi'i. Sepertinya Masjid Imam Syafi'i membutuhkan uluran tangan kita kembali untuk pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Pada kesempatan yang lalu sebelum pandemi kita sudah melaksanakan pembangunan. Qadarullah belum sempat selesai, terjadi pandemi maka kita hentikan. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami mengajak untuk kita semuanya untuk membantu pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i yang rencananya akan membangun kamar mandi, kemudian tempat wudhu, kemudian kamar untuk marbot, kemudian kamar untuk kunjungan ustadz dan lain sebagainya, yang diperkirakan sekarang kebutuhannya adalah 250 juta. Oleh karena kaum muslimin kita mengajak untuk sama-sama bahu-membahu membantu pelaksanaan pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Mudah-mudahan dengan uluran tangan kita, walaupun jumlahnya tidak besar, menjadi pahala jariyah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ingin berpartisipasi untuk membantu yang dari jarak jauh, silahkan untuk melihat rekening yang ada di bawah ini. Kemudian yang dekat bisa bantuan diantarkan langsung ke Masjid Imam Syafi'i, baik bentuknya finansial ataupun bahan-bahan bangunan. Ini yang kami sampaikan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah, wa banati thalibat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Hadzal Quran fi mi'ati haditsin nabawi. Al-Quran ini dalam 100 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana
pada pertemuan malam ini kita sampai pada hadis yang ke-48. Hadis yang ke-48 halaman 53. Hadis ke-48 halaman 53. Man yaqra al-kitab, siapa yang mau baca kitabnya, fa alaihi an yatafaddala mashkura. Silakan. Ya, siapa yang baca? Mic-nya mana? Naam, Iqra ya, man. Mic. Mana mic-nya? Naam, fadhal. Man yaqra? La. Kif? La, yang lain. Kif ant? La yajuz. Iqra, man yaqra? Naam, Sareza, Iqra. Hati Sareza. نعم تفضل. قال المؤلف رحمه الثامن والأربعون. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Nah, hadis yang ke-48 ini adalah hadis dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kita kembali sebelum kita terjemahkan. Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai membaca Al-Quran, yang pandai terhadap Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, bersama malaikat yang mulia lagi taat, patuh kepada Allah. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Quran, wa huwa yashtaddu alaihi, dan dia itu berat atasnya, alaihi lahu ajran, baginya 2 pahala. Rawahul arba'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh 4 imam. Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, Imam Ibnu Majah, Tirmizi, macamnya. Di sini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ada redaksi yang lain dari hadis ini. Ada redaksi yang lain dari hadis ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Artinya mirip. Siapa yang pandai baca Al-Quran, dia bersama malaikat yang mulia lagi patuh kepada Allah. Dan siapa saja yang dia membaca Al-Quran dan dia terbata-bata dalam membacanya, dan dia berat dalam membacanya, baginya 2 pahala. Ya, 2 pahala ini pernah saya sampaikan adalah pahala yang begitu besar. Apa itu pahala yang begitu besar? Pahala yang pertama adalah pahala baca Qur'annya, yang mana pahala baca Qur'an 1 huruf dibalas 10 kebaikan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran,
baginya satu kebaikan, yang satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Wala aqulu alif lam mim harfun. Kata Nabi SAW, aku enggak bilang alif lam mim satu huruf, akan tetapi walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ketika kita baca Quran, terbata-bata bacanya dapat 2 pahala. Pahala yang pertama, pahala bacanya, yang setiap hurufnya dibalas 10 kali lipatnya. Ini baru pahala yang pertama, pahala bacanya ada luar biasa besarnya. Kemudian yang kedua, pahala apa? Pahala belajarnya. Pahala juhud yang dia berikan, pengorbanan, perjuangan yang dia berikan untuk belajar Al-Quran. Waktu yang dia korbankan untuk belajar Al-Quran. Makanya dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena baca Quran adalah bagian dari menuntut ilmu. Dan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menapaki suatu jalan yang padanya dia menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Jadi besar pahalanya. 2 pahala ini besar. Dimudahkan jalannya menuju surga dan juga mendapatkan 10 kebaikan setiap hurufnya. Belum ditambah hadis yang lain bahwasanya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada para penuntut ilmu, ya, dan bahkan malaikat wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridwan bima yasna'u talibul ilmi. Para malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena ridha dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Luar biasa pahalanya. Ini baca Quran. Ini satu-satunya di antara banyak ibadah yang murah, gratis dan pahala luar biasa. Cuma susah ngerjainnya. Ya. Kenapa? Karena pahalanya luar biasa, setannya juga lebih kuat untuk menolak kita, untuk menyibukkan kita dengan perkara yang lainnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan sisi bahasa. An Aisyah, dari Aisyah. Masih ingat an adalah huruf jar, huruf yang menjadikan isim yang datang setelahnya berharokat majrur atau kasroh. Ya, Aisyah berarti isim majrur, isim yang kasroh karena kemasukan huruf jar. Tapi tanda kasrahnya dengan fathah. Maka kita katakan bahasa Arabnya ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih wa alamatu jarrihi fathatun. Afan salah. Dan tanda majrurnya adalah dengan fathah. Wa alamatu jarrihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul ladzi la yansarif. Karena dia isim yang enggak nerima tanwin. Jadi mansubnya dengan majrurnya dengan fathah. Aisyah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia sahabiyah jalil. Dalam ilmu hadis, sahabiyah atau sahabat kulluhum udul. Sahabat semuanya adil. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ibu kita, ibunya kaum mukminin. Ya. Mungkin ini sebelumnya kita tanya dulu nambah faidah. Kenapa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah istri meninggal enggak boleh ada orang yang menikahinya? Ada misalnya jandanya Nabi dinikahi sahabat lain. Enggak ada. Yang ada jandanya sahabat dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Ummu Salamah, Hafsah, ya, dan semacamnya. Nah, kenapa istri-istrinya Nabi atau jandanya Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak boleh dinikahin atau enggak ada yang menikahinya dari kalangan sahabat? Kenapa? Pernah gak kepikiran kayak gitu? Kenapa? Karena ibu kita. Gak mungkin kita menikahi ibu kita. Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Kalau kita beriman, semua istri Nabi itu ibu kita. Maka kita gak boleh menikahinya. Masa menikahi ibu sendiri? Jadi ada faidah. Kenapa ditekankan an ummil mukminin, dari ibunya kaum mukminin? Itu penegasan dari Allah. Ketika ini ibu kita, setelah Nabi meninggal nggak ada yang boleh menikahinya. Ini ibu kita.
Satu faedah. Faedah yang kedua, karena seorang istri di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala akan bersama suami terakhirnya jikalau sama-sama masuk surga. Ya, suami terakhirnya. Dan dengan sebab ini juga tentunya Pak istri-istri Nabi enggak mau menikah lagi. Kenapa? Karena dia ingin bersama dengan Nabi SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau dia nikah yang lain dengan yang lain nanti. Ini diantara hikmah yang kedua. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustaz, nanti kalau misalnya ada seorang perempuan suaminya meninggal, terus dia menikah lagi, nanti kalau masuk surga sama yang mana? Ya, suami yang terakhir menurut pendapat yang rajih. Ada yang menyatakan si perempuan ini milih yang mana yang dia lebih ridho. Ada pendapat yang menyatakan dia berada bersama suami yang terakhirnya. Namun yang kebanyakan para ulama menyatakan bersama suami yang terakhirnya jika sama-sama di surga. Tapi kalau suami pertama yang di surga, suami keduanya di neraka, maka dia ikut yang di surga. Ya, ketika dia ahli surga. Aisyah radhiyallahu anha adalah sahabiah dan istri Nabi dan ummul mukminin. Semoga Allah meridhoinya. Anin nabiyyi samaan huruf jar mabniun ala as-sukun. Ya, an-nabiyyi harfu jarrin wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Sallallahu alaihi wasallam adalah jumlah doa, ya. Semoga salawat dan salam, kesejahteraan dan keselamatan senantiasa tercurah kepadanya. Qala, beliau berkata, qala al-fi'lul madi mabniyun ala al-fathi. Dia adalah fi'il madi menunjukkan masa lampau dan dia itu harokatnya tetap di atas fathah. Ya. Jadi kalau ketika ada menerjemahkan qala telah bersabda, benar, karena qala itu fi'il madi. Al-fi'lul madi menyertakan masa lampau. Di sini dikatakan al-mahiru bil Qur'an. Al-mahiru bil Qur'an. Al-mahiru orang yang pandai, artinya orang yang pandai. Dalam kedudukan i'rab bahasa Arabnya kedudukannya sebagai mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Dari mana tahu mubtada? Karena dia diawali dengan al-ma'rifat. Jadi dia mubtada. Karena mubtada itu rumusnya ma'rifat ketemu nakiro. Jadi ada satu, anak kasih kunci. Jadi belajar bahasa Arab itu kita akan membuat kesimpulan. Ketika ma'rifat ketemu nakiro, maka dia isim ma'rifat ketemu isim nakiro, ataupun ketemu nakiro maka dia mubtada khobar. Al-mahiru nanti yang lainnya bisa. Misalnya al-kitabu jadidun. Berarti mubtada khobar. Kitab itu baru. Kalau ma'rifat ketemu ma'rifat, maka dia sifat mausufah. Ma'rifat ketemu ma'rifat atau nakiro ketemu nakiro, maka dia sifat mausufah. Al-kitabu al-jadidu. Berarti kitab yang baru. Atau kitabun jadidun, berarti kitab yang baru. Kalau nakiro ketemu ma'rifat, jadi mudhof ilaih. Kitabul jadidi, kitab miliknya yang miliknya si baru. Kayak gitu. Makanya itu rumus yang kita dapatkan ketika belajar. Maka ketika memahami bahasa Arab, ya buatlah rumus sendiri supaya mudah memahaminya. Kadang-kadang mau bingung nggak perlu bingung. Ya, ini diantara seni dalam belajar. Harus bisa membuat kata kunci sendiri. Ya. Al-mahiru bil Quran, al-mahiru mubtada, tadi bil Quran bi huruf jar. Ya. Al-Qur'ani berarti kalau huruf jar dia mengkasrokan isim yang datang setelahnya. Berarti bil Qur'ana, bil Qur'anu, al bil Qur'ani. Bil Qur'ani karena ada bi. Ya, bil Qur'ani. Al-mahiru bil Qur'ani. Ma'as safarah, ma'a ini huruf jar, ya. As-safaro berarti as-safarota, safaroti atau safarotu. Safarotu
ti karena ada ma'a huruf jar, maka dibaca safaroti, ma'as safaroti. Ma'as safaroti ini adalah bentuk susunan dari jar dan majrur. Kedudukannya sebagai khobar. Kalau ada mubtada mesti ada khobar. Ini khobarnya, ma'as safaroti. Ini ya bismillah ya, ngambang. Kalaupun tidak paham, minimal dapat pahala nuntut ilmunya. Itu menangnya kalau kita duduk di majelis ta'lim. Kita paham, berarti Allah inginkan kebaikan. Man yuridillahu fi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah fahamkan agama. Tapi belum paham, duduknya di majelis ilmu dapat keutamaan doa para malaikat, selawat para malaikat, disebut-sebut Allah. Kan Nabi bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah Allah, membaca kitab Allah, saling mempelajari di antara mereka, maka akan turun padanya ketenangan, mereka diliputi kasih sayang dan dinaungi oleh para malaikat. Itu keutamaan duduk di majelis ilmu. Jadi banyak yang bertanya, Ustaz, saya ini suka belajarnya pakai online aja, lihat YouTube aja misalnya. Sama nggak pahalanya dengan saya duduk di masjid? Jawabannya beda. Tapi sama-sama untuk ilmu, iya, pahala untuk ilmunya sama. Apa? Dimudahkan jalan menuju surga. Dapat keutamaan, dapat kebaikan. Tapi yang lihat pakai YouTube nggak dapat naungan malaikat, nggak dapat ketenangan, nggak dapat rahmat. Terus langkah kaki yang dimudahkan menuju surga nggak dapat, dia nggak melangkah kaki di rumah aja, ya kan? Ya sama dapat pahala belajarnya, tapi lebih sedikit dibandingkan yang duduk di majelis ilmu. Makanya kebanyakan orang-orang para penuntut ilmu, ya datang dulu, minimal cari berkahnya, bahasa kita dulu, bahasa kiai kita cari berkahnya. Tapi sebenarnya ini bahasa hadisnya adalah cari keutamaannya. Ma'as safaro berarti kalau ada khobar, tapi dia enggak satu isim, terdiri dari dua isim, yaitu huruf jar dan isim majrur. Berarti ini khobar apa namanya? Ayo sudah belajar miyasar. Khobar ghairu mufrad. Yang mana khobar ghairu mufrad itu terdiri dari tiga. Bisa dia bentuk fi'il fa'in. Misal al-mahiru yaktubu, orang yang pandai itu dia sedang menulis, berarti ini fi'il fa'in. Atau dia mubtada khobar lagi, atau dia sibuhul jumlah. Nah, sibuhul jumlah itu bisa jar majrur, bisa zorob. Al-mahiru amamal fasli, orang yang pandai itu di depan kelas misalnya. Nah, ini berarti dia khobar ghairu mufrad. Berarti pemahamannya apa? Orang yang pandai terhadap Al-Quran itu, maka dia bersama para malaikat. Karena as-safaroh itu artinya adalah para malaikat. Jadi jangan kalian artikan safaroh itu dari kata-kata safaroh, artinya safar, pergi jauh. Iya, tapi bahasa Arab ini artinya malaikat. Dari mana tahu kita bisa menerjemahkan safaroh ini sebagai malaikat, bukan sebagai orang yang bepergian jauh? Dari mana? Dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah pernah berfirman dalam Quran, ya. Surat Abasa. Surat Abasa. Ayat 13 sampai 16. Allah berfirman, "Fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah." Fi suhufim mukarramah, di dalam suhuf-suhuf yang dimuliakan, lembaran-lembaran yang dimuliakan, marfu'atin mutahharah, yang ditinggikan dan disucikan. Ini suhuf, ya, fi lauh mahfuz, lembaran yang disucikan, yang dimuliakan, ditinggikan dan disucikan. Bi aidi safarah, di tangan-tangannya para malaikat, kiramim bararah, yang maha mulia lagi patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi safarah artinya malaikat. Jadi itu ada bahasa Arab, banyak persamaan bahasa. Banyak persamaan bahasa. Jadi orang yang pandai baca Quran bersama para malaikat yang mulia, al-kirami, yang mulia.
Sekarang al-kirami kedudukannya sebagai apa? Tadi sudah dijelaskan kalau yang nyimak, yang ngeh. Kedudukannya sebagai sifat atau naat. Kenapa? Ma'rifat ketemu ma'rifat. As-safarah al-kirami. Al. Ma'rifat ketemu ma'rifat. Berarti al-kiram di sini sebagai sifatnya safaro. Berarti apa? Malaikat yang mulia. Al-kiram yang mulia. Al-bararah, ada Allah al-bararah. Berarti al-bararah ini kedudukannya sebagai sifat yang mensifatkan isim sebelumnya kiram. Ya. Nah, berarti dia yang malaikat yang mulia yang patuh. Maka kita terjemahkan malaikat yang mulia lagi patuh, gitu kan? Ini cara menerjemahkannya. Ini latihan belajar bahasa Arab. Berarti harokatnya apa al-bararah itu? Bararota, bararoti, bararatu. Al-bararati karena sifat itu mengikuti harokat sebelumnya. Ma'as safaroti al-kirami al-bararati gitu. Nah, gitu ya. Insya Allah dengan kita bahas ini besok-besok bisa baca kitab. Karena kalaupun belum belajar kitab Muyassar atau kitab Nahwu, minimal dia mengerti cara baca kitab. Walladzi yaqra'ul Qur'an. Walladzi wa huruf ataf. Ya, huruf ataf. Dan huruf ataf ini dalam bahasa Arab harokatnya nanti mengikuti yang sebelumnya juga karena dia ngataf, ngikuti. Walladzi dan yang yaqra'ul Qur'an, dia baca yaqra'u tapi ini pakai yaqra'u al-fi'lu al-mudhari'u. Ya, al-fi'lul mudhari'u. Dia marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhamma yaqra'u. Ya, yaqra'u dhamma. Kemudian al-Qur'ana sebagai al-Qur'ana nanti. Yaqra'u membaca. Ini fi'il fa'il. Ada fi'il, ada fa'il. Fa'ilnya dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Dhamir yang tersembunyi yang ditakdirkan adalah huwa, dia laki-laki. Yaqra'u. Berarti kalau ada fi'il, ada subjek, ada fi'il, ada predikat, ada fa'il, ada subjek, ada predikat. Berarti butuh apa? Butuh objek. Objeknya mana? Berarti setelahnya Al-Qur'an. Objek dalam bahasa Arabnya namanya maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi senantiasa dalam keadaan mansub fathah, makanya dibaca yaqra'ul Qur'ana. Jangan yaqra'ul Qur'ani. Jangan yaqra'ul Qur'anu. Yaqra'ul Qur'ana karena dia mansub. Selesai ini satu fi'il ya. Dan orang yang membaca Quran wa huwa wa di sini ataf, huwa wa huwa ini lafal wawnya waw haliyah. Ini mungkin tambahan faedah waw haliyah itu waw yang menunjukkan makna sedang atau dalam keadaan, hal, makna hal atau makna dalam keadaan. Jadi artinya apa? Bukan dan dia bisa, tapi karena dia memiliki makna sedang, wa huwa di sini berarti dan dia dalam keadaan. Apa keadaannya? Yashtaddu alaihi. Yashtaddu fi'lun mudhari', al-fi'lul mudhari'. Ya. Yashtaddu dia sulit alaihi atasnya. Jadi dia ini baca Quran tapi dia sulit, dalam keadaan sulit. Nah, ini waw haliyah. Lahu ajron, lahu ajron, lahu baginya. Lam itu isim, lam itu harfu jar, hu domir tapi dia merupakan isim majrur, isim majrurnya domir, hu laki-laki, ajron na ajroni ajronu ajroni. Kenapa ajroni? Kenapa ajroni? Nah, kenapa? Karena dia musanna, isim musanna, isim yang menunjukkan makna dua. Misal satu kitab, satu buku bahasa Arabnya kitabun. Kalau dia mau dua buku jadi kitabani, ya gitu.
Satu guru ustadzun, dua guru ustadzani. Itu bahasa Arab. Ya, meja maktabun, dua meja maktabani gitu. Jadi di sini ajrun satu pahala, dua pahala ajroni. Jadi dia mabninya di atas ni ya, harokatnya memang ni. Seperti itu. Di sini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, qala al-muallif di sini rahimahullahu taala, faman sahula alaihi al-Qur'ana tilawatan wa hifdhan wa tartilan fahuwa ma'a haula'il malaikati alladzina atahumullahu al-Qur'an. Maka barang siapa yang dia itu mudah baginya Al-Quran tersebut, mudah dalam apa? Mudah dalam tilawatan, bacanya, wa hifdhan, mudah dalam menghafalnya, wa tartilan, mudah dalam memurattalkannya, senantiasa membacanya dengan dawam, terus menerus dengan bacaan yang tartil. Fahuwa ma'a haula'il malaika, maka dia bersama para malaikat tersebut. Alladzina atahumullahul Qur'an, yang Allah telah berikan kepadanya Al-Qur'an. Bersama malaikat yang Allah berikan Al-Qur'an. Jadi saya keliru di surah Abasa tadi, fi suhufim mukarramah. Quran ditulis di lembar-lembar yang dimuliakan. Jadi bukan lauh mahfuz Quran di situ ya. Karena Quran itu diturunkan kepada kita secara utuh 30 juz. Tuh, ada yang ragu? Diturunkan 30 juz apa bertahap selama 13 tahun? Bertahap. Jadi kalau Al-Quran turunkan bertahap, apa maksudnya Allah berfirman? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan adalah bulan diturunkan pada Al-Quran. Kalau bertahap, berarti enggak Ramadan aja, Zat. Berarti nuzul Quran enggak boleh di Ramadan bae. Karena di Syawal turun, di Rajab turun. Nah, itu gimana maksudnya? Al-Quran itu turun secara keseluruhan 30 juz di Baitul Izzah, di atas langit dunia. Diturunkan di malam bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Kemudian turun kepada Nabi Muhammad SAW munajjaman, ya, bertahap sesuai keadaan. Linutsabbita bihi fuadak, agar kamu memantapkan hatimu sesuai dengan keadaan. Berturunkan bertahap kepada Nabi sesuai dengan keadaan yang Nabi hadapi. Kok bisa sesuai? Al-Quran yang turunkan 30 juz di Baitul Izzah ini sesuai dengan yang Nabi alami. Ada masalah ini, datang ayat ini, ada masalah ini. Kok bisa pas? Karena Allah yang menurunkan, Allah yang Maha tahu semua. Maka wa ma yakunu idza kana kaifa yakun. Allah tahu semua. Maka Allah telah tentukan ini akan terjadi nanti, pertanyaan ini nanti turunin sama Jibril, turunin sama Jibril. Selesai utuh 30 juz diturunkan, habislah tugas Nabi SAW dan wafatlah Nabi SAW. Ya, jadi Al-Quran itu turun 30 juz di Baitul Izzah di malam Lailatul Qadar. Sebenarnya saya tanya sekarang. Nah, sekarang saya tanya lagi. Kapan nuzul Quran? Tanggal berapa nuzul Quran? Tanggal 17 Ramadan, boleh. Yakin? Yakin enggak? Yakin? Oke, yakin. Sekarang saya tanya lagi. Bolehlah kalau kalian bilang nuzul Quran tanggal 17 Ramadan. Sekarang kita tanya. Berarti kita sepakat Al-Quran turun di bulan Ramadan. Sepakat? Sepakat. Allah berfirman Al-Quran surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan turunkan padanya Al-Quran. Sepakat? Sepakat. Sudah. Sekarang saya tanya. Kalau Al-Quran diturunkan tanggal 17 Ramadan, bolehlah kita pegang dulu. Terus nuzul Lailatul Qadar itu kapan? Pada hari ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berarti bisa 21, 23, 25, 27, 29 Ramadan. Sepakat ini? Sepakat, ada hadis Nabi SAW. Ya, Nabi antusias mencari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sudah sepakat.
Sekarang kita kembalikan dengan hafalan kita. Apa hafalan kita? Quran surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Berarti Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Quran turun bahasa Arabnya apa? Nuzul Quran. Berarti nuzul Quran terjadi pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar tanggal berapa? Apa 21, 23, 25, 27. Terus dari mana dapat tanggal 17? Kalau masih ngotot tanggal 17 ya sudah dari mana? Ya kita seperti itu. Nah kalau memang seperti itu taunya dari dulu, sekarang antum punya ilmunya, antum hafal suratnya. Al-Qadar antum hafal. Kenapa antum menyelisih ilmu sendiri? Dia hafal Al-Qadar, dia hafal dengan luar kepala, dia bawa sholat, tapi kenapa pemahamannya menyelisih ilmunya? Ilmunya jelas menunjukkan nuzul Quran di malam Lailatul Qadar. Tetapi kenapa dia masih mau mempercayai tanggal 17 Ramadan? Berarti ilmunya, pengamalannya menyelisih ilmunya. Makanya Islam ini agama yang paling rasional, agama yang paling ilmiah. Semua perkara bisa jelaskan secara ilmiah. Yang enggak ilmiah yang buat perkara baru dalam agama. Kalau sesuai sunnah ilmiah semua. Kita kembali ke sini. Jadi mu'alif mengatakan barang siapa yang mudah baginya dalam Quran tersebut, mudah bacanya, mudah menghafalnya, mudah mentartilkannya, maka dia bersama para malaikat yang Allah berikan Al-Quran kepadanya, fahum mahiruna bihi wa huwa sahul alaihim. Yang mana para malaikat tersebut pandai baca Quran, itu mudah bagi mereka. Jadi disetarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat kalau pandai baca Quran. Ya. Jadi ada keutamaan sendiri. Orang yang pandai dengan orang yang baru-baru belajar. Baru belajar pahalanya besar, tapi yang pandai lebih besar lagi. Pahala ini dapat, pahala bacanya dapat, pahala belajarnya dapat, lebih besar lagi. Amma man yaqra'ul Qur'an wa yajidu su'ubatan fi dzalika ka'an yakuna sayyi'ul hifdzi, ka'an yakuna sayyi'al hifdzi. Barang siapa yang dia baca Quran dan dia mendapatkan kesulitan dalam membaca Quran tersebut, seperti misalnya dia lemah hafalannya, dia baca Quran coba tapi lemah hafalannya, susah dia menghafal, au ummiyan, atau dia buta huruf, bacanya susah banget, ngeraba-raba tuh huruf, tas'ubu alaihil qiraah, baca itu berat baginya, au ghairu arabi, atau dia tuh bukan orang Arab. Jadi baca Quran tuh repot banget perjuangannya. Terutama orang Jawa. Repot banget. Anda ngelihat orang tua anak almarhum, ya, rahimahullahu taala, dulu susah sekali ngucapin huruf ain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dulu kayak gitu. Belajar akhirnya bisa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berat perjuangannya, luar biasa. Ya. Nah itu juga termasuk kategori susah. Orang seperti itu termasuk kategori susah. Dia bukan orang Arab, dia buta huruf Al-Quran misalnya. La yuhsinun nutqa, dia gak bagus, ucapannya gak bagus. Cadel misalnya ya, baca Quran cadel. Atau kita baca, di Palembang baca Quran tapi bedogot gitu kan. Baca Quran ini susah lidahnya. La yuhsinun nutqa sahiha, tidak bagus. Au tas'ubu alaihi qira'atul hurufil arabiyyah, atau dia susah nyebutin huruf Arab. Susah. Ya? Kha, ka, misalnya. Ya? Susah dia nyebutin. Do, misalnya gitu ya. Susah. Da, itu. Ya, seperti itulah kira-kira ya. Susah dia nyebutinnya. Kullu haula lahum ajran. Bagi mereka semua ada 2 pahala. Ada 2 pahala. Jadi dengan ini Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan tidak mau baca Quran. Salah, susah, berat dapat 2 pahala, bagus bersama para malaikat yang mulia.
Ini diantaranya. Luar biasa Al-Quran ini. Ajru tilawati sahiha as-salima al-muyassara wa ajru su'ubati allati yatakabbadunaha wal ajru huna ala qadril masyaqqah. Nah, ini yang penting. Dia dapat 2 pahala tadi, pahala tilawah yang benarnya, yang mudah tadi, dan pahala susahnya dalam dia berupaya membaca Al-Quran, dan pahala di sini wal ajru huna ala qadril masyaqqah. Pahala di sini tergantung dengan tingkat kesulitannya. Semakin sulit perjuangannya, semakin besar pahalanya. Jadi jangan heran kalau orang Arab itu sangat kagum kita yang bukan orang Arab, ajami, bisa hafal Quran. Kenapa? Atau bisa baca Quran lancar. Kenapa? Perjuangan kita luar biasa. Dan pahala kita beda. Pahala kita jauh lebih besar daripada pahala mereka orang Arab. Kenapa? Karena perjuangan kita lebih berat daripada perjuangan mereka. Walaupun mereka juga banyak juga yang bacanya bisa keliru karena tidak mau fokus. Tapi itu perjuangannya sedikit. Kita perjuangan besar. Memperbaiki lidah dulu. Ya, mengenal belajar dulu makharijul huruf dulu. Sampai berhari-hari berbulan-bulan tidak benar-benar nih lidah. Lah benar ngucapinnya masih kebawa dialek lama. Ya. Misalnya orang Jawa tadi nggak mau lepas kayak tadi jadinya ngalamin. Ya. Terus misalnya apa namanya? Orang Sekayu misalnya nggak mau lepas lahjanya, dialeknya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah apa yang ada ayat ujungnya? Ma'manah misalnya itu ya. Ketika baca firman Allah ma'manah, bacanya ma'maneh gitu ya kan. Karena dia nggak mau merubah lahjanya kan. Allah bilang ma'manah, dia baca ma'maneh gitu. Orang Sunda misalnya nggak mau merubah dialeknya. Nggak mau merubah dialeknya. Misalnya wadduha, dia baca wadduha. Ya. Pada karamana itu kan, pada kamarana itu. Ya, pakai bahasa Sunda juga nggak mau dihilangin. Itu susah untuk menghilangkan dialek-dialek itu. Nah, kesusahan ini, kesulitan ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada rugi-ruginya kita belajar Al-Qur'an. Wallahu taala alam. Insyaallah kita sambung sedikit setelah adzan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya. Dan untuk kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan dari DKM Masjid Imam Syafi'i. Sepertinya Masjid Imam Syafi'i membutuhkan uluran tangan kita kembali untuk pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Pada kesempatan yang lalu sebelum pandemi kita sudah melaksanakan pembangunan. Qadarullah belum sempat selesai, terjadi pandemi maka kita hentikan. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami mengajak untuk kita semuanya untuk membantu pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i yang rencananya akan membangun kamar mandi, kemudian tempat wudhu, kemudian kamar untuk marbot, kemudian kamar untuk kunjungan ustadz dan lain sebagainya, yang diperkirakan sekarang kebutuhannya adalah 250 juta. Oleh karena kaum muslimin kita mengajak untuk sama-sama bahu-membahu membantu pelaksanaan pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Mudah-mudahan dengan uluran tangan kita walaupun jumlahnya tidak besar menjadi pahala jariyah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila ingin berpartisipasi untuk membantu yang dari jarak jauh, silahkan untuk melihat rekening yang ada di bawah ini. Kemudian yang dekat bisa bantuan diantarkan langsung ke Masjid Imam Syafi'i, baik bentuknya finansial ataupun bahan-bahan bangunan.
Ini yang kami sampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bahthil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang nggak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama, terutama di media seperti sekarang. nomor badan tentang suatu kalimat yang sifatul fadil wa maqam Mahmud al-Najwat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Di sini kita lanjutkan sedikit perkataan muallif di sini. Wa rafa'al Imamul Auza'i radhiyallahu anhu haditsan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Al-Auza'i mengangkat radhiyallahu anhu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengangkat di sini maksudnya hadis ini hadis marfu'. Hadis marfu'. Karena Imam Auza'i mengangkatnya, dia mengatakan Nabi bersabda. Padahal Imam Auza'i adalah min atba'it tabi'in. Dari pengikutnya para tabi'in. Dia menjatuhkan sahabat, ya. Dia menjatuhkan tabi'in dan sahabat. Dia langsung mengatakan Nabi bersabda. Berarti dia hadisnya di marfu, ya, marfu sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katanya al-abdu idza qara'a harfa faharrafa aw akhta'a katabahul malaku kama nazal. Seorang hamba apabila membaca Al-Qur'an faharrafa, lalu lupa atau salah, maka malaikat mencatatnya sebagaimana diturunkan, ya. Jadi tetap dicatat oleh para malaikat. Tapi di sini kata muallif, wa huna makna harrafa ay nasiya fa harrafa ba'd tilawati wa dalil dzalika qaulu ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Makna di sini yang harrafat lupa, itu lupa dari sebagian tilawahnya, bacaannya. Sebagaimana dalilnya Allah tidak memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuannya. Amma idza kana muqassiran fi adami tikrari tilawah duna udhrin falaysa mimman yaqra'ul Qur'ana wa huwa yashtaddu alaihi. Barang siapa yang dia baca, dia itu muqassiran, maksudnya lalai, kurang getol dalam baca Quran dan enggak mau murojaah, enggak ngulang-ngulang bacaan Quran tanpa ada uzur syar'i, malas aja murojaah, enggak ada kesibukan dakwah, enggak ada kesibukan lainnya, maka dia enggak termasuk orang yang sulit dalam baca Quran. Kenapa? Karena sulitnya dia ngafal, sulitnya dia baca, bukan karena lidahnya sulit, bukan karena apa yang sulit, cuman dia nggak kasih waktu untuk murojaah, nggak kasih waktu untuk belajar, nggak kasih waktu untuk ngafal, maka nggak dikategorikan sulit. Yang sulit orang yang sudah memberikan waktu belajar, tapi ngucapinnya sulit, tapi ngafalnya nggak masuk gitu. Tapi kalau memang nggak ngasih waktu untuk ngafal, nggak ngasih waktu untuk ngulang-ngulang, maka nggak kategori sulit. Gak masuk hadis ini. Tapi dia masuk kepada hadis yang sebelumnya tentang orang yang melalaikan Quran, menjadikan Al-Quran terlantar dan semacamnya, ya. Kemudian di sini ada perkataan yang cukup panjang namun yang Anda sampaikan. Intinya muallif sini mengatakan
Karena wahaitsu annal Qur'ana nuzila bilisanil Arabi fa inna tilawatal Arab lil Qur'ani aisar. Karena Al-Qur'an ini diturunkan dengan bahasa Arab, maka orang Arab baca Qur'an ini mudah. Wa fahmuhum lil Qur'an aqrab. Dan pemahaman orang Arab kepada Al-Qur'an lebih dekat kepada kebenaran. Lebih mudah. Wal istifadatu minhu ashal. Dan mengambil faedah dari ayat Al-Qur'an lebih mudah bagi orang Arab karena ini bahasa mereka. Lidzalika, dari inilah, fa inna adalatallahi iqtadat an yu'ta ghairal arabi imtiyazan. Dari ini karena keadilan Allah mengharuskan Allah memberikan kepada orang selain orang Arab keistimewaan. Bi anna khata'ahu fil lafzi maghfurun wa takabbuduhu masyaqqut tilawati wa ta'allum wal hifdz al idhafiyah. Ya, jadi diberikan susahnya dia, salahnya dia dalam mengucapkan lafal Arab diampuni karena bukan bahasa mereka. Dan kesulitan mereka membaca selain orang Arab ini belajar dan menghafalnya mendapat pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu dzalika mujazi alaihi bi ajrin idhafi. Semua yang dilakukan oleh selain orang Arab dalam mempelajari Al-Quran diberi pahala dengan pahala yang berlipat ganda dibandingkan orang Arab. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa saja mengerjakan suatu kebaikan sekecil zarrah pun, semut yang paling kecil, maka dia akan melihat balasannya. Dan siapa aja berbuat keburukan sekecil apapun, semut yang paling kecil, maka dia akan melihat balasannya. Ya. Dan faedah yang lainnya dari sisi lain, wa min jihatin ukhra fa inna min man sahulat alaihi tilawatu fatilka ni'matun an'amaha Allahu ta'ala alaihi. Siapa yang mudah baginya baca Al-Quran tersebut, maka itulah nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Yan bagi alaihi syukruha. Wajib baginya, sepatutnya lah baginya untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya sehingga dia mudah melafalkan Al-Quran. Wa man kana fahimal Qur'ana alaihi sahlan faman kana fahmul Qur'ani alaihi sahlan. Barang siapa yang baca Quran, memahami Quran baginya itu mudah, maisuran, mudah, ringan, tarattabat ala dzalika ni'matun yajibu alaihi syukruha. Maka di situ ada nikmat yang wajib dia syukuri aidan juga. Walaysa ablagh min syukri hadhihi ni'mah minal amali bima fahamahu Allah taala wazdiyad khasyatillahi taala. Ya, maka tidak ada rasa syukur yang paling pas dengan nikmat ini yang Allah berikan, nikmat pahala ini, melainkan dengan cara dia mengamalkan apa yang Allah berikan dia pemahaman terhadap Al-Quran tersebut dan bertambah khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Ya, sungguhnya hanyalah yang khusyuk, takut kepada Allah dari para hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Quran surat Al-Fatir, Fatir ayat ke-28. Rubbama hakadha minni, mungkin ini bisa kita sampaikan pada temuan kali ini, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan, ditunggu selama 10 detik. Fadhal Ustaz. Masya Allah, pertanyaannya bagus ya. Ketika kita bukan orang Arab, kita baca Quran dalam sholat, dan kita nggak memahami apa yang kita baca, apakah
kita baca Al-Quran dalam sholat tersebut yang gak kita fahami, termasuk orang yang lalai dalam sholatnya? Ini pertanyaan luar biasa. Maka kita katakan jawabannya tidak. Kenapa? Karena tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Dikatakan oleh tafsir Ibnu Katsir, dikatakan di tafsir Muyassar, bahwasanya makna sahun di sini alladzina la yusalluna fi awqatihi. Itu orang-orang yang enggak salat di waktunya. Itu dikatakan lalai dalam salatnya. Lagi mau azan manggil, lagi sibuk nonton Korea, selesaikan dulu sampai korengan gitu kan. Nah, ini diantaranya akhirnya lalai salatnya, termasuk orang-orang yang lalai. Namun kalau baca Qur'annya tidak paham maknanya tapi bacanya benar, ya enggak mengapa, karena kita belajar di kitab Tibyan fi Adab Hamatil Qur'an karya Imam Nawawi. Di antara adab membaca Al-Qur'an adalah at-takhusyu' wat tabaki. Di antara adab membaca Qur'an adalah kita membuat diri kita takut dan memaksa menangis. Walaupun kita enggak paham maknanya, kita upayakan nangis karena kita berupaya semaksimal mungkin menghayati. Kalau nggak bisa menghayati maknanya, kita berupaya semaksimal mungkin merasakan ruhnya Al-Quran di diri kita. Ini mengapa? Tapi kalau ditanya mana lebih utama, dengan orang yang baca Qurannya datar, sedang, tapi dia memahami dan menghayati, dengan orang yang baca Qurannya tapi benar tajwidnya, atau orang yang baca Qurannya tilawahnya bagus tapi nggak paham sama sekali, hatinya lalai, ghafil, hatinya yang lalai tadi, bukan orang lalai sholat. Ya maka lebih utama yang paham. Makanya makna ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah, mengimami suatu kaum orang yang paling pandai dalam baca Quran, sebagaimana kata Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamatul Quran, aqra'uhum atqanuhum al-hifdz wa ajwaduhum al-qira'ah wa afhamuhum li kitabillah wa ahsanuhum fit tadbi'a fi amali, yang paling pandai, yang paling bagus bacaannya, yang paling kuat hafalannya, paling banyak hafalannya, dan yang paling mengamalkan dan memahami isi kandungan Al-Quran. Jadi itu. Jadi kalau ketika orang ini hafal bacaan Qurannya bagus, ini juga, tapi dia cuma bisa baca aja. Yang ini bacaannya sedang, tapi benar sesuai tajwid. Suaranya nggak indah karena suara itu mauhibah, bakat, ya, anugerah yang Allah berikan. Tapi kalau tajwid, baca sesuai tajwid, ini ilmu dipelajari. Tapi kalau suara merdu, mesik, tinggi, melengking tinggi, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka diutamakan yang benar-benar mengerti ini semua. Tapi kalau misalnya hafalan sama-sama enggak paham, sama-sama enggak bisa Arab, yang ini bacanya bagus, suaranya bagus, ini bacanya bagus, suaranya kurang bagus, jadi diutamakan yang suaranya bagus. Karena yang masuk di kata-kata aqra, ya. Karena tujuan salat itu diantaranya ada ruh. Kita merasakan ruhnya bacaan Al-Quran kita. Tidak sekedar murojaah hafalan, tapi merasakan ruh nikmatnya bacaan Al-Quran, sehingga bisa meningkatkan iman kita. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh hanyalah orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat Allah bertambah imannya, dan dia hanya bertawakal kepada Allah semata. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.